Halo teman-teman semua. Kali ini kita akan lanjutkan belajar C programming kita. Kali ini kita akan belajar mengenai implementasi dari function ya. Pastikan teman-teman sudah nonton video yang sebelumnya. Di sana saya jelasin mengenai eh, kenapa sih function itu dibutuhkan dalam programming C. Ya intinya kayak gitu. Nah sekarang teman-teman silahkan buka dev C-nya ya. Nah, function itu sendiri sebenarnya mungkin teman-teman udah cukup pernah dengar ya di awal-awal gitu ya. Contoh function itu adalah yang ini. Ada integer main ya, teman-teman ya. Ini adalah salah satu implementasi function dikatakan sebagai main function. Oke? Nah, kalau kita pengen buat function, biasanya itu selalu harus mempunyai yang istilahnya return type. Oke? Terus harus punya function name-nya apa. Dan ada yang namanya parameter. Oke. Nah, ketiga inilah yang bisa diinfokan bahwa menjadi 3 karakteristik utama ya di dalam sebuah function. Oke. Nah, kenapa sih kita membutuhkan sebuah function? Ya intinya karena kita nggak pengen ada suatu task di dalam programming kita itu berulang-ulang. Oke? Contoh, saya punya 2 number di sini ya. Misalkan anggaplah 5 dan saya punya number 2 adalah 10. Nah, kita pengen membuatkan apa ya? Mencari misalkan bilangan terbesar ya. To find the largest number. Yang bisa kita lakukan adalah simple ya, teman-teman. Jadi kita ngecek ya, if number 1 lebih besar dari number 2, ya, kalau kita ngecek, misalkan number 1 lebih besar dari number 2, berarti ya udah kita katakan bahwa anggaplah kita punya integer max 0, kayak gitu ya. Berarti kita bisa sampaikan bahwa max adalah number 1. Gitu ya. Else max number 2. Simpelnya kayak gini ya. Kita ngetes dulu ya teman-teman ya. Printf maximum %d ini max. Ya, maksimumnya adalah 10. Bener ya? Nah, coba teman-teman bayangkan. Kebetulan anggap di line 13 ini ya, di line 13 ini program kita meminta untuk melakukan pengecekan bilangan terbesar ya. Coba bayangkan kalau teman-teman punya 1000, jangan 1000 kebanyakan ya. Anggaplah punya 200 line of code ya, punya 200 baris codingan. Dan di baris tertentu di dalam codingan tersebut ada 3 kali di-execute 3 kali kita disuruh mencari bilangan terbesar. Kan nggak mungkin kita copy paste ya. Bisa sih sebenarnya teman-teman mau copy paste di line ini, nanti kalau ada dipanggil lagi kita copy paste lagi yang sama. Cuma masalahnya adalah kalau misalkan teman-teman salah, ada logic yang salah di sini. Berarti artinya teman-teman harus ngeganti semuanya. Bener kan? Nah, kita nggak pengen ada hal itu terjadi. Makanya lahirlah yang namanya function di sini. Contoh, teman-teman sekarang kan pengen mencari bilangan terbesar. Benar ya? Bilangan terbesar itu saya sebut dengan fungsinya
find largest. Oke, ini adalah suatu fungsi. Nah, cuma seperti yang tadi saya sampaikan bahwa dikatakan sebuah fungsi kalau mereka memiliki 3 karakteristik utama ini. Ya, kita sudah mempunyai function name. Oke, nah sekarang return type-nya apa? Yang teman-teman pengen balikin itu nilainya apa? Max ini nilainya tipenya apa? Adalah integer. Berarti teman-teman pakai integer di depan. Oke. Nah, kemudian ada yang namanya parameter. Ya, parameter ini yang berada di dalam bracketnya ini. Nah, parameter itu apa sih sebenarnya gitu ya? Parameter itu ibaratnya yang teman-teman pengen fokusin cari. Contoh, find largest. Kan teman-teman melakukan comparison ya. Teman-teman apa yang teman-teman bandingkan? Number 1 dan number 2. Berarti simply teman-teman tinggal tuliskan number 1, integer number 2. Terserah sih teman-teman mau pakai integer A ataupun integer, ya mungkin lebih baik kita 61, 62 gitu ya. Biar namanya meaningful. Nah, kemudian terus ngapain nih? Ya berarti kita tinggal cut ini aja nih. Pindahin ke dalam find largest. Ini kita nggak boleh pakai apa ya? Number 1 ini kan nggak ke identify ya di dalam sini ya. Kita harus pakai yang ada di dalam parameternya ini. Berarti kita pakai 61 dan 62. Oke. Nah, kira-kira kayak gini. Oke. Nah, sekarang teman-teman sudah membuatkan logiknya ya. Kemudian kita tinggal harus selalu return. Karena dia integer ya, berarti kita return si max. Return sebenarnya apa sih? Jadi ketika teman-teman manggil find largest ini akan mengembalikan nilai maksimum. Paham? Nah, kita coba ya. Anggap sekarang di sini kan kebetulan ada max ya. Max sama dengan 0. Ini kita tinggal bisa langsung pakai kayak gini, teman-teman. Jadi kita tinggal panggil fungsinya. Nama fungsinya apa? Find largest ya. Kita tinggal panggil find largest. Kemudian dia memiliki 2 parameter ya, yang tipenya angka. Ya udah, tinggal masukin number 1 dan number 2. Number 1, number 2. Seperti ini. Kita coba jalankan. Oke, max. Oh, sorry ya, ini max-nya nggak dikenal di sini ya. Berarti kita sebenarnya teman-teman mau bikin kayak gini boleh. Max 0. Kayak gini boleh. Integer. Titik koma. Ya, kita coba jalankan ya, teman-teman ya. Oke, udah keluar ya. Maksimumnya adalah 10. Nah, kalau kita coba ganti lagi, misalkan ini yang paling gede 80 ya. Kita jalanin lagi. Benar ya, maksimumnya adalah 80. Nah, terus mungkin teman-teman masih agak bingung loh, kok bisa find largest hasilnya sekian? Jadi cara kerjanya kayak gini. Begitu teman-teman manggil find largest, dia bakal jalanin per baris, mulai dari 8, 9, 10, 11, 12, dan sampai dia nge-return. Nah, teman-teman lihat di sini, yang menjadi number 1 adalah 80, benar ya? Dan number 2 di sini adalah 10. Nah, kalau misalkan di atas ini variabelnya
nggak perlu sama ya namanya dengan variabel yang di bawah ya, teman-teman. Yang jelas, kita perlu ngasih tahu aja bahwa ini tipe datanya adalah integer dan ini adalah integer. Ya, jadi nggak perlu ini number 1, ini nggak perlu. Ya, ini nggak perlu. Jadi, nama variabelnya beda antara yang di bawah dan di atas itu nggak sama. Kalaupun sama juga nggak masalah. Oke? Kira-kira seperti itu, jadi dia bakal ngecekin apakah number 61 ini lebih besar pada 62. Kalau dia lebih besar, ya udah, berarti maksimumnya adalah 61. Kalau kebalikannya berarti maksimumnya adalah 62. Setelah itu, kita tinggal return si maksimum. Dan pada saat kita nge-return maksimum, maksimumnya itu akan disimpan ke dalam sini. Oke? Jadi, ini akan menghasilkan nilai ini, yang dimana nilai ini harus kalian tampung ke dalam suatu variabel. Atau kalian langsung mau cetak pun juga nggak masalah ya, teman-teman. Jadi, kalau langsung mau cetak, bisa kayak gini. Jadi, ini find largest. Teman-teman langsung cetak kayak gini pun juga bisa. Kita coba jalankan ya, teman-teman ya. Ya, bisa ya, teman-teman ya. Maksimumnya adalah 80. Nah, kira-kira gambaran membuat suatu fungsi ya seperti demikian ya, teman-teman ya. Nanti kita bakal bahas lebih detail lagi di video yang selanjutnya.